Pertama, selaku orang-orang yang percaya, saya mengajak kita untuk terus-menerus menaikkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, Alhamdulillah, meskipun di tengah suasana pandemi COVID-19 yang belum berakhir, namun kita semua sehat walafiat. Dan pada malam hari ini dikasih kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan atau pembukaan kegiatan fasilitasi belajar konten digital mata pena Litbang tahun 2021. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya ingin mengajak kita untuk mari terus bersama-sama atau sesuai dengan profesi kita. Apapun profesi kita, saya ingin mengajak kita untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk terus menekan laju penyebaran COVID-19, bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya lupa tadi, ada laki-laki di depan ini. Selamat datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Papua Barat saat ini adalah satu-satunya provinsi berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunan. Deklarasi Manokwari yang telah menjadi babak baru dalam pembangunan berkelanjutan di tanah Papua, di Indonesia, bahkan di dunia, di mana komitmen untuk melestarikan minimal 70% luas tutupan hutan dan 50% luas pesisir dan laut sebagai kawasan lindung merupakan modal yang kuat untuk melawan krisis iklim dunia saat ini. Kita tentu kalau baca di berbagai media, terutama media-media internasional, bahkan jurnal-jurnal ilmiah, itu kita ketahui bahwa krisis iklim dunia itu bahkan menyasar hilangnya beberapa negara-negara kecil di dunia atau negara-negara kepulauan kecil yang ada di dunia saat ini. Dan oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah babak baru atau semangat baru di dalam proses pembangunan yang terus digalakkan oleh dunia, tetapi aspek keberlanjutan daripada atau keterjagaan daripada lingkungan itu menjadi aspek yang penting sehingga krisis iklim dunia itu bisa dikendalikan. Sekaligus juga sebagai warisan bagi anak cucu kita di masa yang akan datang. Tidak hanya di daerah ini, tapi untuk seluruh umat manusia, di samping pencapaian monumental tersebut, juga banyak capaian-capaian pembangunan lain yang telah dicapai dari berbagai aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di masa kepemimpinan Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur saat ini, yang harus disebarluaskan informasinya untuk menjadi pengetahuan semua pihak, terutama generasi muda sebagai pewaris masa depan kita, masa depan bangsa, termasuk yang tadi telah kita tanda tangani, yakni kesepakatan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional di Papua Barat, termasuk juga pembangunan kompleks teknologi dan inovasi produk kakao dan kopi dari berbagai capaian ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan keberhasilan pembangunan di daerah. Dan tentu ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak,
dan juga seluruh komponen masyarakat yang hadir termasuk kaum milenial atau anak-anak muda saat ini. Bapak Ibu, pelaksanaan fasilitasi belajar konten digital mata pena Litbang tahun 2021 bagi pemuda di Papua Barat dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk mempersiapkan para pemuda kita terhadap perkembangan zaman saat ini, terutama teknologi informasi dan instrumen digital yang semakin luas dan cepat, di mana perkembangan media, terutama internet, yang menyasar ke berbagai aspek kehidupan, dari sekedar catatan harian, berkeluh kesah, bisnis, pendidikan, dan lain sebagainya. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi cara hidup manusia saat ini, khususnya generasi muda atau generasi milenial. Diharapkan agar terampil, cakap, dan juga bijaksana dalam memberi informasi yang baik, benar, dan bertanggung jawab, serta menghindari berita-berita yang mengarah kepada hoaks dan juga menyesatkan serta provokatif. Ini tentu kegiatan yang baik, dan oleh karena itu saya ajak anak-anak muda, para peserta, untuk memanfaatkan pelatihan ini dengan sebaik mungkin, dan berharap nanti seluruh yang diperoleh di dalam pelatihan ini selanjutnya akan diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disinggung bahwa seiring dengan perkembangan, terutama perkembangan teknologi informasi yang pesat saat ini, dari tangan kita bisa melihat informasi di dunia ini. Dari tangan kita juga kita bisa menginformasikan tentang apa yang terjadi hari ini kepada dunia. Dari tangan kita bisa menyebarkan atau memberikan informasi yang benar, tetapi juga informasi yang menyesatkan atau hoaks, bahkan informasi yang mengajak untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tetapi saya kira pelatihan ini hendak mengajak kita supaya bijak, supaya lebih arif untuk memanfaatkan media atau memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini untuk menguntungkan secara ekonomi. Itu bisa menguntungkan kita secara pribadi, tetapi juga bisa menyebarluaskan informasi sehingga bisa menjadi spirit, bisa menjadi bisa mengajak orang lain, inspiratif, atau bisa menjadi inspirasi buat saudara-saudara kita yang lain. Tadi kalau laporan yang kita dengar, ada begitu banyak orang yang ingin mendaftar atau termotivasi untuk ikut mendaftar, tetapi yang terpilih untuk mengikuti kegiatan ini hanya kurang lebih berapa tadi? 50, 60. Nah, oleh karena itu dari 100-an lebih yang mendaftar, 60 yang ikut, artinya kalian sudah terseleksi secara alami. Dan oleh karena itu saya ajak supaya mari gunakan kesempatan ini untuk belajar bagaimana menyebarkan atau menulis informasi secara benar, tetapi juga mari menggunakannya secara baik untuk memberikan informasi-informasi yang benar dan bertanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, acara pada malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya berpesan kepada adik-adik agar dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan konten-konten digital yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat secara umum, termasuk mempromosikan potensi unggulan daerah seperti potensi wisata, budaya, alam, lingkungan, dan keanekaragaman hayati serta
sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat yang kita cintai ini. Kedua, mohon bantuan semua pihak, terutama lembaga atau institusi negara dan pemerintah daerah, para bupati, wali kota, dan OPD terkait untuk mendukung dan membantu mengembangkan potensi para pemuda atau generasi muda ini untuk mereka lebih kreatif, inovatif, maju dan mandiri dalam menggerakkan perekonomian kita. Yang ketiga, mohon bantuan Bapak Bupati Manokwari, Bupati Manokwari Selatan dan Bupati Pegunungan Arfak untuk menindaklanjuti kesepakatan kita terkait KSPN dan Sains Teknopark sehingga segera bisa terbangun sesuai harapan kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengapresiasi kinerja dari Balitbangda yang dengan dukungan kerjasama berbagai mitra telah melaksanakan petunjuk dan arahan gubernur dengan baik. Demikian juga saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi dan selamat memasuki purna tugas bagi Saudara Insinyur Toto Mei Untarto dan juga Saudara Dr. Andes Elisa F. Lesnusa. Semoga di masa pensiun nanti aktivitas keseharian dapat terus berlanjut dan sukses di usia pensiunnya. Demikian juga terus sehat dan dapat berkiprah bagi keluarga, bagi daerah ini, dan bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, akhiri sambutan ini dan membuka secara resmi fasilitasi belajar konten digital mata pena Litbang tahun 2021, saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini di Papua Barat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat bumi ini lebih baik didiami bagi anak cucu kita di masa depan. Dan sebagai kata penutup, saya ingin mengatakan bahwa tugas utama kita semua adalah mewariskan mata air bagi anak cucu kita, bukan sebaliknya mewarisi air mata bagi mereka. Papua Barat akan menjadi inspirasi dan contoh bagi dunia, dan itu dimulai dari kita hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai setiap langkah yang kita lakukan. Yang Maha Kuasa, kegiatan fasilitasi belajar konten digital mata pena Litbang tahun 2021 di Mansinam Beach Hotel dan Resort Manokwari pada hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka.